Hey, selamat datang di Rich Music Podcast. Hey, welcome. Karena ini episode pertama masih lanjutan dari sebelumnya. Oke. Tadi Episode pertama ini. Episode pertama. Jadi emang tumbal sih, lebih ke tumbal. Oh iya, emang kita biasa dapat project pilot ya. Iya, ini pilot project dan ya semoga aja oke. Karena ntar bentar lagi nih banyak sponsor ini. Belum ada. Amin. Oke, karena kita menyambung dari podcast sebelumnya yang Vicky sama Jo. Sekarang di pertanyaan pertama gue akan langsung meneruskan titah dari Paduka Vicky. Vicky menitipkan sebuah pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh kalian berdua, oleh Alex dan Ocin. Pertanyaannya adalah jawab jujur kenapa Bunti keluar dari Summerland. Oh gampang banget. Gampang. Coba Ocin agak deketan, oke? Nggak, tadi perasaan sebenarnya gini nih, buat kalian yang nggak tahu di belakang kamera nih, kok tadi pas mereka podcast kita nggak supervisi, sekarang ada supervisornya ya? Ada orangnya langsung ya? Bukan bodinya maksudnya. Bukan bodinya, ada Vicky-nya ya? Pertanyaan tadi tuh. Oke. Jadi gimana nih? Mau dijawab jujur atau enggak? Adem. Silakan. Kalau dari gua jawabannya tetap seperti yang orang-orang sering tanyakan. Jawabannya adalah sudah tidak satu visi kebetulan gitu. Terus seperti yang teman-teman lihat juga, Bonti sekarang sudah sama Sheila on Seven juga di sana gitu. Jadi ada satu fase yang sepertinya kita sudah memutuskan untuk berarti kita udah gak bisa nih jalan bareng lagi gitu. Oke, karena perbedaan visi. Visinya salah satunya ada perbedaan visinya lah. Gitu. Apa perbedaan visinya salah satunya? Finansial. Jujur-jujuran aja kita, fair-fairan aja. Finansial, nggak gini. Sebenarnya ini diplomatis sekali jawabannya. Iya. Seperti ketemu kepala negara gitu jawabannya. Memang. Sebenarnya gini lah, kita fair-fairan aja, di dalam band berantem terus, ada lah konflik segala macam. Cuma at the end of the day kita berdamai satu sama lain. Betul. Ya kalau ditanya perbedaannya apa, visi misinya, basa-basi banget, finansial pasti. Pasti finansial. Pasti fair-fairan aja. Gue juga kalau dapat penawaran seperti itu pasti gue akan mempertimbangkan. Tapi akankah gue sell out diri sendiri? Nah itu kan urusan masing-masing ya. Personal. Ya. Oke, jadi emang ya itu faktor yang enggak munafik atau enggak. Iya. Gue pun juga menghormati Bonti. Sebenarnya gini, gue waktu itu perkara kita sebut aja kali ya, band sebelah senior dengan kenapa dia mau milih band itu dibanding kita karena gini. Guys, kayaknya kalau ini pekerjaannya sama-sama ngeband nih. Coba kalau misal pekerjaannya kayak dinas keluar kota gitu, berbeda pasti. Ya, kalau lu kantoran atau apa gitu. Gua ada sisi perspektif yang membela Bonti lah. Karena itu pekerjaannya bermusik juga, manggung juga. Full timer musician. Ya, gitu. Kalau misalnya pekerjaannya kantoran gitu pasti kita lebih kasih kesempatan. Gitu sih. Oke, tapi sebenarnya Bontinya mau keluar apa dikeluarin? Sebenarnya dari kalau dari kita kok kan jadi di sini nih nggak apa-apa biar karena gini kalau dari gua nih pribadi ya eksklusif di Rich Music. Eksklusif ya. Gua dan anak-anak tuh berhutang penjelasan di sosial media dimanapun lah kita berhutang penjelasan. Summer Bones juga punya hak untuk tahu jawabannya harusnya. Iya dan ini maksudnya mungkin bisa mewakili di podcast ini gitu. Oke. Kalau Bonti keluar itu sebenarnya keputusan dari Bontinya karena menurut beliau mungkin ini nggak ada jalan keluar nih, salah satu-satunya jalan keluar ya udah gue keluar aja gitu dari dianya, bukan kita nggak pernah mengeluarkan. Tapi kalau misalnya menarik ke keadaan sama kejadian waktu itu kan kita sempat ada di situasi benar Bonti kan ada ajakan lah dari Sheila on Seven gitu. Terus di saat yang bersamaan kita juga ada planning buat rilis planning 2 EP gitu, 2 EP kita mulai recording lagi lah gitu kemarin kan. Tapi kayak ibaratnya kayak mungkin dihadapkan sama pilihan itu gitu kali ya. Sebenarnya gini, kebetulan waktu beliau dapat tawaran jadi drummer additionalnya Sheila on Seven itu, kita baru aja signing sama Warner Music. Label kalian sekarang. Oke. Itu kan harus dipenuhi kewajiban kita, komitmen. Nah, kalau dari kita sih menyayangkannya. Sebenarnya gini, ada beberapa persen lah yang membuka jalan kita ke Warner dari Bonti juga sebenarnya. Oke, ada kontribusi Bonti yang nggak dipungkiri itu. Betul. Kalau dari gua pribadi menanyakan, lu bukain jalan tapi kok lu menutup jalan kita, gitu aja. Sebenarnya kayak menutup jalan tuh bukan menutup jalan ya, kayak menghambatnya tuh apakah perlu keluar? Kalau keluar kan personil itu gini loh, label itu kan investment on us gitu maksudnya ya. Oke. On Summerland gitu. Ya in us gitu maksudnya.
Summerland invest sebagai investasi Summerland Warner. Tapi kok kalau misalnya ada satu personil yang keluar, itu kan jadi investasinya jadi mampet ya, gitu. Nah itu kan ada hal-hal yang harus diurus gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi so far kita tetap jalan sendiri berempat sekarang, aman-aman aja. Berarti yang perlu gue clarify adalah 4 personil Summerland nggak ada yang ngeluarin Bonti satupun. Itu adalah keputusan personal Bonti untuk cabut dari Summerland. Sebenarnya lebih ke kesepakatan bersama juga sih dari kita sama dianya juga kayaknya. Pada saat itu nggak ketemu lah intinya. Iya, masalahnya jalan keluarnya nggak ketemu. Solusinya gimana nih gitu dari Summerland-nya gimana, dari Bonti juga punya perspektif sendiri gitu, jadinya ya wes gitu. Berarti ini terpaksa harus jadi pilihan yang harus dipilih gitu. Oke, jadi pun secara hubungan personal kan baik-baik aja, walaupun profesional tetap nggak bisa. Udah nggak jodohnya gitu ibaratnya ya. Kalau hubungan masing-masing sih mungkin pasti ada masalah. Cuman kalau gue nggak tahu anak-anak yang lain ya. Kalau gue sih udah selesai. Dia makin dalam. Kalau gue udah selesai. Arian nih, Arian. Kalau gue sih udah selesai ya. Gue nanya, Alex jelasin. Kalau gue udah selesai, gak tahu sama anak-anak yang lainnya. Oh iya. Kalau gue pribadi sih menyelamatkan diri sendiri aja lah. Iya. Pokoknya dendam tuh nggak baik, Cin. Kok gue? Ya, apapun konteksnya kan, maksudnya tetap support dong sesama musisi. Gue respect Bonti, gue respect banget. Respect buat Bonti. Sukses terus lah Bon ya. Bro, so much. Oke, matanya biasa aja sih Cil. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang kalian udah membuktikan dengan berempat aja tetap bisa tur walaupun pakai drummer additional. Right. Dan kalian baru kelar tur tadi malam ya di Tangerang. Di Tangerang. Ceritain dong tentang tur kemarin yang akhirnya kan moving on dengan berempat gitu. Bisa ceritain gak sih dari awal mula tur itu direncanakan sampai akhirnya tadi malam baru kelar? Monggo. Dari gue deh kalau ini. Lu tawa mulu Cin. Tes urin nih Cin. Fair-fairan aja yuk. Halo Benny. Halo Benny. Apa nih dari awal gitu, gimana kok bisa tur gitu. Tapi bisa tur gitu. Keren pokoknya kan sebenarnya planning tour ini kan udah ada dari pas zaman pandemi terakhir itu ya. Alex apa namanya? Sebenarnya sebelum ada tour ini dan sebelum signing sama Warner Music Indonesia kita juga kita menyelenggarakan tur mandiri sih. Oke. Namanya Popang and Fucking Pace. Itu zaman ada Bonti juga. Oke. Tapi karena itu pandemik, terus post pandemik. Ya. Ada satu dan lain alasan itu kita tidak melanjutkannya lah. Nah kita balas dendam di sini. Ya. Berarti titik turnya nggak kelar yang waktu itu? Itu waktu pertama Bekasi, kemudian Jakarta, kemudian Bandung, udah berhenti gitu. Kita harusnya kan habis itu kita lanjut Bogor, mana lagi. Harusnya gitu. iya. Cuma kan tuh waktu itu kan pandemi sempat aman nih. Wah bahaya nih. Wah aman nih. Naik turun ya. Bahaya lagi buat perizinannya sulit ya saat itu ya. Yang bantuin kita buat menyelenggarakan tur kita di kota-kota lain juga jadi abu-abu. Jadi abu-abu. Oke. Ketika akhirnya ini Heaven Helps Tour disebutnya karena single kalian terakhir itu gimana dari persiapannya segala macam. Sebenarnya kalau tajuknya Rock a Summer Camp karena kita bekerja sama dengan salah satu sponsor. Ya. Oke. Itu persiapan awalnya itu apa ya? Kita mengambil tajuknya, kita kayaknya ada utang tour nih sama Summer Bones beberapa daerah gitu kan. Ya kita kayaknya ayo deh kita godok segala macam proposaling kirim sana sini, kita juga kerjasama sama beberapa event organizer. Akhirnya muncullah titik-titik yang telah disepakati. Kita urus semuanya berangkat. Gimana ya persiapannya sebenarnya standar aja sih. Intinya kalau nggak Summerland nih, kalau nggak mepet-mepet gitu ya. Gini sih sebenarnya benar. Anda gini dong kalau podcast jujur dong. Maksudnya kalau ini kan jadi kita sering banget ya mengadakan sesuatu gitu, activity apapun itu gitu, tapi mengingat waktu yang kita persiapannya sebenarnya niat dan persiapan kita sebenarnya udah oke nih. Lo mau tahu nggak, Mas? Tur ini nih baru ada lampu hijau, bener-bener hijau nih. Itu H-3 sebelum berangkat. Sebelum titik pertama. Yang di Tegal itu. Iya. Kita masih prepare soal desain, bis, branding, sponsorship juga. Pokoknya masih seputar itulah gitu. Cuma jujur aja lah ya, maksudnya kita kayak titik dan kota tuh udah fix dari kurang lebih berapa minggu sebelumnya lah sebetulnya. Walaupun itu kan sebenarnya nggak bisa dihitung ideal buat mau bikin tour ya. Biasanya kan orang prepare kayak berapa bulan sebelum kita berangkat gitu. Kita announcement aja tuh bener-bener hamin seminggu kayaknya kemarin ya. Nggak ada hamin lupa di bawah. Pokoknya yang di titik Jawa. Iya. Nggak nyampe sebulan lah itu. Oke, tapi itu lancar kan? Maksudnya sampai titik terakhir tuh lancar. lancar ya. Lancar banget.
Lancar. Ditanya fisik sehat, mental enggak. Ya oke lah, maksudnya kan niat kita emang pas mau berangkat itu kan kita bikin activity buat memaintain Summerlin juga gitu. Kita kan sebelumnya sempat absen sebelum kita tour tuh berapa bulan juga kan, since panggung kita terakhir di ini di Hard Rock Cafe di Jakarta itu kita sekitar bulan Desember 2022, terus kita hiatus ya. Dari Januari, Februari, Maret, April, panggung. Mei itu kita bikin activation mini soccer sama Summer Bones. Oke. Terus Juni bukan Mei ya, itu apa ya? April kalau nggak salah. Lupa juga saya. Bulan puasa Maret. Ya, bulan puasa Ya Maret. pokoknya intinya kita sedang kita diskusi gitu teman-teman Summerlin gitu, gimana kalau kita nge-create sesuatu buat memaintain kita. Toh kita juga abis rilis single juga kemarin kan si Heaven Cell itu. Terus nanti kita ada planning buat rilis single lagi. Kita mau punya EP juga di tahun ini gitu. Jadi kayak gimana kalau kita nge-create sesuatu aja nih gitu. Tapi ya memang secara ide dan ini spontan dan harus cepet dikerjain deh. Nah, hasilnya uhuy. Banget ya. Seru lah, tapi kan soalnya kan balik lagi niat kita kan emang pengen menyambangi kota-kota yang sekiranya mau ngundang Summerlin tapi belum pernah nonton nih gitu. Jadi kita bikin tour aja sekalian, banyak yang minta kita ke sana juga. Bener menjawab kayak misalnya ya banyak yang komen, "Bang, sini dong, ke situ dong, ke sini" gitu kan. Tapi kan maksudnya kita juga pengen jawab, ya kalau kita nggak diundang ya nggak ke situ gitu kan. Ya kenapa nggak kita datang sendiri aja? Numpak Oppo. Kadang kan hidup uye, kadang hidup yoman ya kan. Iya. Nah terus yang didapat dari tour itu apa? Tour kemarin ada dong? Enggak melulu soal materi dong. Bentar. Itu tadi angkat tangan di situ tuh. Mohon maaf nih. Experience yang udah pasti itu dong yang paling mahal ya. Kan? Pengalaman, pembelajaran gitu. Terus secara chemistry band alhamdulillah hancur ya. Gini sih, kalau gua ini kemarin kan kita shout out juga buat Ko Alvin Noksa yang sudah membantu kita tour kemarin dan juga Male Iqmal Tobing untuk di titik Jabotabek. Sebenarnya yang kita ngomongin Jawa dulu kali ya tour kemarin ya. Jawa tuh kemarin sama Ko Alvin. Gue sih untuk pertama kali sih tour ya, nggak pernah tour selama gue berkancah di musik gitu. Kalau katanya teman-teman tuh kayak Ko Alvin yang sering tour gitu, kata Vicky, kata tim-tim produksi lah. Tour ini nih bisa mengunlock sifat jati diri seseorang gitu katanya. Ya sebenarnya gimana sih? Ya alhamdulillah kita menyesal ya mengetahui ini satu sama lain yang sebenarnya gini. Pinjam balik lagi aja dulu. Gitu. Pinjam 200 dulu. Gitu. Tapi pinjam 200. Pinjam 200. Bercanda. Ya bener enggak apa-apa juga, Cin. Siapa tahu token lo udah bunyi kan di rumah. Enggak, tim produksi Summerlin tuh mantap, anak-anaknya juga. Kalau anak-anak Summerlin nggak perlu tour, gue udah tahu anak-anaknya masing-masing, brother. Tapi kalau persentase menyenangkan sama pilunya tuh masih jauh banyakan menyenangkan jauh. Karena mungkin masih tour pertama ya, udah gitu kan kayak 11 hari juga yang kita nggak pulang 12 sama perjalanan 12 hari ya itulah. Maksudnya yang kita nggak pulang ya banyak lah funnya juga. Udah gitu kebetulan kita juga ngajak tim produksi yang orang-orangnya juga cukup serius ya. Sangat serius. Justru produksinya lebih serius dari personil ya. Enggak, jadi nih gue ceritain juga nih. Jadi tim produksi kita ada yang namanya Kang Radi, itu biasa teknisinya Koil, Utopia, Pasben, Virsa itu. Senior lah. Dia dia ngomong waktu itu cerita di Jogja. Ini baru pertama kali gue ikut tur sama band dari awal titik pertama sampai sekarang ketawa terus, nggak ada berantemnya. Gue bingung gitu. Biasa udah pukul-pukulan nih, udah selek-selekan gitu. Ya itu maksudnya meng-highlight Ocin bilang banyak senengnya ya. Tim produksi aja ngomong gitu. Ditambah kita juga ditemenin sama Kicoy. Bener. Sebagai MC jadinya. Dia banyak lah semua menghibur. titik tuh ya. Dia absen di Semarang dan Jogja. Karena dia ada show-nya apa? Yang kemarin tuh Hifzi ya? Hifzi. Oke. Sempat kepotong itu, cuma dia mostly di jalan tuh di bis. Kan di bis tuh ada mic-nya gitu ya, dia stand up apa pokoknya menghibur banget lah. Sama dia bawa ketua stand up Depok ya, Edward Simbolon itu. Kalau kalian tahu. Itu. Ya, pokoknya funny bawa stand up comedian tuh menjadi obat. Itu di bis ikut tour. Ikut Pak. Sebagai tim produksi apa? Sebagai MC. Sebagai MC dan asisten MC yang tadi kita itu. Tapi dua-duanya lucu nih.
Ya, ibaratnya kita punya dua komedian lah. Dua komedian di bus itu. Terus ada Motor cerita, Jawa. gue baru dapat semalam, ini boleh di-spill gak nih? Cuman nih. Yang Kang Hicoy gagal itu. Gak usah lah ya. Oh gak salah ya. Jangan lah Ya ternyata ada di balik lucunya seseorang tuh ada kisah ya. Sedihnya. Oke. dan gimana ya, si Kang Hicoy itu harusnya ada agenda yang harus diselesaikan di saat kita tur, tapi dia last minute tuh nggak bisa menyelesaikan agenda itulah, intinya ada batal lah. Terus jadi ikut kita itu mungkin kalau menurut gue bisa jadi obatnya beliau sih Oke. gitu. Oke. Seru banget ya berarti turnya kayak macem-macem banget gitu. Serba-serbi banget. Serba-serbi banget. Nah kalau tadi lu Lex sempat bilang ini tur pertama lu. Iya. Setelah lu menjadi musisi gitu. Iya. Ya. Lu pernah satu band sama Dennis dulu. Betul. Sebenarnya satu band sama Dennis awalnya dulu banget di Daydream Sama Travelers. voter ya. Sama Voter sama Fari ya. Oke. Voter Orlam, orang lama kelamaan hidup kan. Sama Onat kan dulu. Enggak, sama Onat. Ngekruin Onat kan dia. Oh si Voter sama Onat. Voter. Iya Killing Me dulu ya. Killing Me dulu. Iya sama apa ya? Banyak lah bandnya lah. Oke, kalau dari pengalaman lu ketika lu apa nama bandnya aja susah. Daydream Travelers. Daydream Travelers sampai akhirnya ke Summerland, pengalaman lu bermusik gitu apa aja sih yang udah lu dapetin, Lex? Gue dapetin tuh secara skill, gue pasti akan memperhatikan gimana caranya produksi musik, gimana caranya pre-pro musik, gimana caranya taktik marketing kita menyebarkan musik kita gimana gitu secara digital dan offline gitu kan. Manggungnya gimana, stage act gimana. Banyak banget sih gue bisa dapat pelajaran dari Dennis Voter yang dari awal ya. Terus dengan ketemu Ocin, dari ketemu Vicky, legenda kan secara ya. Ketemu Johan, itu sih dari ngeband sama dari apa ya? Gue berkecimpung di musik ini nih mengunlock pertemanan gue. Terus mengunlock bisnis juga, mengunlock rezeki, mengunlock jodoh ya. Kebetulan saya dapat jodoh kurang lebih gara-gara ngeband sama Summerland juga sekarang. Oh, oke. Gitu. Oke. Banyak sih pengalamannya, tapi suka duka kurang lebih sih. Ya, tapi mostly fun. Kalau lu Cin, lu pernah satu band sama Joshua Suherman. Kok lu ketawa sih? Sebenarnya gue pernah seband sama lagi share pengalaman kalian sama Ocin juga dulu di inilah pinjem-pinjeman ya. Jadi gue punya band vokalisnya Ocin, dia punya band Fortins, gak punya gitaris basis. Gue ke situ nyebrang-nyebrang aja. Nyebrang. Nah, lu gimana tuh karir lu dari Sirian tanya itu mulu. Bener kan? Iya benar. Waktu itu sama Ijal juga yang bantuin Fortins kan. Dibilang kenal. Sama Joshua kenal. Gue rasa kalau ditanya sekarang jadi kayak yang mana ya? Ocin yang mana ya? Rizky Apalagi itu. Ya sempat lah kan dulu Fortins kan? Bener dong. Bener. Iya. Lu ceritain dong karir bermusik lo gitu. Kan sama bapak juga ya. Awal saya mengawali karir bersama Fortins juga sama Joshua tuh kan sama Rian juga gitu. Coba kasih opening dulu suaranya dong biar dicerita. Oh iya. Cerita Ocin ngeband sama Joshua. Ini gue bisa cerita kayak di bawah semenit kayak kalau ngomongin Joshua. Mengingat saya akrab. Ya enggak Pak, ini enggak ngomongin Joshua tapi lu pernah satu band kan? Enggak salah dong. Benar pernah satu band gitu. Jadi kalau nggak salah dulu tuh Joshua tuh temannya si Hafi, basis gue dulu kan. Hafi, adanya Derry ya, dulu basis Hafi ya. Sekarang podcast, ada podcast juga kan. Terus bikinlah kita Fortins ini. Awalnya tuh gue bertiga sama Firza kan. Firza, Hafi, gue gitu. Kita kurang satu gitaris nih gitu. Terus akhirnya si Hafi ngajaklah si Joshua ini gitu. Yang dimana gue ketemu bisa dihitung jari ya. Satu tangan. Dia obok-obok gak? Itu harus keluar tuh. Itu harus keluar kalau Joshua ngomong Joshua. Ya gue ketemu tuh pas lagi proses syuting lirik video single kita waktu itu yang pertama ada Bukan Dirimu, gue ketemu di situ tuh. Yang kedua pas photoshoot sama Hai. Habis itu sudah. Emang kenapa dia nggak betah di Fortins? Nggak. Kebetulan soalnya kan dulu kan dia lagi masanya mungkin hiatus juga dari dunia entertain kali ya. Pengen ke musik-musikan lagi kan dia ngeband juga kan gitu kan. Oh iya ada band yang popang sama adeknya kalau nggak salah. Yang bertiga tuh. Terus akhirnya makanya dari genre wah gue cocok nih gitu. Nih versinya kalau gue diceritain ya katanya oke deh kita coba gitu. Ternyata
di saat yang bersamaan gak lama habis join sama 14 itu dia mulai comeback ke dunia entertain gitu secara sadar schedule. lah ibarat. Iya. Ibarat Gue tahu nih, Mas. Kayaknya circle barunya enggak. Gue tahu nih taktiknya Ocin nih selama ini nih. Joshua komedian sekarang ya. Iya. Kamu lo mau jadiin format si dulu ngeband tuh kayak Kang Hicuy, kita ajak Kang Hicuy tur ya. Jadi lo harus ada yang lucu gitu ya. Emang erat ya kayaknya komedi iya. musik ya sebenarnya. Akhirnya ya bener lah katanya maksudnya tadi Rian bilang mungkin dia udah nggak tahu mungkin ada yang kayak bukan ini deh pilihan gue yang sebenarnya gitu. Akhirnya dia comeback lah ke dunia entertain terus nggak ketemu schedule-nya akhirnya kita udahan gitu. Oke. Gue lanjut lagi. Lagunya kan bukan dirimu, berarti kayak bukan Iya, dirimu. Iya, itu bukan gue lagi di sini gitu kali. Itu lagu buat gue. Gitu. Enggak lah. Enggak Jo Ocin lo ini Jo. Masih inget gak ya? Coba Enggak ntar sih. di tag ya. Gue gak yakin dia. Sumpah. Paling masuknya di message request doang kalau lo lihat juga itu juga di-ignore. Di-ignore. Siapa sih ini? Tapi kan lu centang biru. Ya, Lu nyogok berapa kalau lu? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah masih tentang lu Cin ya. Mungkin Alex juga bisa bantuin. Kata Vicky tuh lu lumayan susah buat ditransferin ke Summerland gitu. Kayak banyak negosiasi, banyak orang yang kayak ngebantuin buat Summerland dapetin lu gitu. Wah, masa? Gampang Katanya. dikasih itu rokok sebungkus. Kemarin terakhir kasih rokok sebungkus mau. Iya, diiming-imingin ini 200 minuman mau nggak? soda. Minuman soda aja merokok. Ya, tapi serius. Katanya lu kayak udah gue ngeband udah gak sukses gitu. Lu udah gak mau karena lu pernah jual bass lu ke gua. Serius lo Mas? Iya bener lagi. Fender Indonesia. 1 juta kayak itu kan kayak best dulu ke Rian. Oh yang lu dulu manggungnya pakai celana 3/4 itu Iya, terus bener. pakai Zaman- jersey Chelsea. iya kan terus kayak kenapa Cin jual bass sambil gemeter tuh kayak keringet dingin. Wah, jangan-jangan jangan-jangan meriang gitu kan. Apakah aku jangan. Lu kenapa waktu itu ngejual bass ke gue 1 juta se-BU itu kenapa Cin? Enggak, dulu kan Yayan iya, kan si boy Yayan boy. Iya si Yayan tuh. Pokoknya gue lumayan agak labila mungkin memutuskan untuk meneruskan kehidupan gue di bermusik apa enggak Iya, gitu lah. intinya di situ kan. Kan gue kerja kantor musik gitu-gitu lah. Ada masa-masa yang udah deh. Lagi deh. Realistis. Udah deh, iya gitu realistisnya Karena gitu. alat-alat tuh selain bass juga banyak dijual lainnya kan. Nggak ada. Kenapa kesana gue? Oke, terus kayak lu akhirnya diyakinkan gitu untuk ya udah deh gue join Summerland gitu. Oh kalau itu Alex yang itu yang kontak gue ya. Alex Iya. ya. Penuh apa ya banyak. Sebelum kontak dia tuh gue komunikasi juga sama drummernya sama Firza anak-anak ya. bandnya ya. Firza. Sama Firza. Firza. Oke. Karena kan juga berteman dekat juga sama Firza. Betul. Kayak gak enak gitu. Kalau dulu kan gue punya band, gue minjem Ocin masih oke. Terus Ocin punya band, gue di situ. Nah sekarang gue bener-bener pengen tarik for permanen gitu. Oke. Gitu. Nah sulitnya di mana ya kemarin ya? Mungkin ini kali gue soalnya udah cerita ke Firza juga kayak gue udah deh ngantor aja gitu maksudnya udah menjalani kehidupan normal aja. Toh juga Fortins juga waktu itu lagi stagnan juga kan karena gitaris gue si Wawaw juga udah ngantor. Pemerintah ya dia. Oke. Kayak udah gak ada yang bisa jalan. Udah mental tuh ya maksudnya. Udah pupus lah gitu udah. Tapi dia pemerintahan hiatus musik alatnya banyak banget makin banyak. Terus. Ya udah. Oke. Terus akhirnya adalah satu ketika satu malam tuh si Firza lagi sama Alex nih. Lagi nongkrong lah mereka. Terus Firza telepon gue. Cin, bentar lagi si Alex bakal nelfon nih. Ngajakin lo buat ngeband lagi gitu. Please jangan ditolak ya. Ini gue masih ingat nih nanti bisa di-cross ke Firzanya. Terus? Gue bilang kenapa emang aja? Dijelasin lagi gini. Udah. Terus sebenernya gak lama akhirnya si Alex telepon gue gitu. Cin mau gak kalau misalnya kita jalan nih sama Summerlane gitu. Sebelumnya juga sama anak-anak Summerlane juga paling ketemu kalau misalnya sepanggung gitu sama si Jo sih paling sering ini gue follow-followan di Instagram gitu. Cuma yang waktu itu ngajak buat gabung si Alex telepon gue. Soalnya kandidatnya sebelum Ocin Vicky ngasih Jo ngasih. Nah itu gue gak tau kalau begini itu ceritanya ya. Kurang ngefit sama Summerlane-nya. Oke, jadi salah satunya Gue based on experience aja kurang ngeband sama Itu Ocin. tuh udah masuk Summerlane ya Lek ya waktu itu ya? Pas telepon gue Enggak, tuh. masih additional juga. Sebenarnya additional dari tahun 2017 awal kalau nggak salah. Terus Dinis kan cabut, Bonti masuk. Ya. Terus udah nggak ada vokalis. Beberapa bulan tuh kandidatnya kayak kurang match ya. Nggak pernah dicoba sih sebenarnya kita. Ya anak-anak aja punya Anabel, Analisa Gembel lah. Oke. Ini kayak kurang cocok. Nah terus gue ngeyakinin anak-anak kayak Jo sama si Vicky sih mostly. Ini ada nih dulu pernah ngeband sama gue, Ocin gitu. Gimana orangnya gini A B C gini kekurangannya paling ya apa gini gitu. Terus ya udah akhirnya gabung.
Oke. Gitu. Tadi Joe sama Vicky sempet bilang di awal lu bergabung dengan Summerland, lu sempet kena mental karena dibanding-bandingin sama Ko Dennis. Itu gimana Cak? Sampai lu nggak berani baca head comment atau apapun itu ada lah masa-masa yang ya soalnya vokalis itu kan biasanya suka dibilang krusial juga gimana ya, orang pasti bakal ngomper. Sebenarnya di semua posisi di band tuh pasti orang pasti akan ngomper gitu. Apalagi vokalis. Misalnya ada yang personel yang aslinya terus cabut digantikan sama orang lain gitu. Gue sempet lah ada dulu, sekarang intensitas udah jauh berkurang banget lah. Kalau awal-awal tuh bener-bener orang tuh ngomper banget, masih mendingan ini gini sampai orang tuh berantem sendiri di komen gitu. Apa sih? Pokoknya gitu lah, gue malas gitu bacanya. Ada lah momen sampai single ke berapa ya, sampai gue akhirnya baru berani buat baca komen tuh lumayan lama gitu. Selain masalah teknik vokal atau apa di compare, masalah fashion segala macem itu juga gitu kayak iya gue gitu. Lu terlalu Jakarta Barat. Palmerah banget. Lu Jakbar. Padahal Dennis juga Jakbar di pick kan. Oh iya. Jakut dong. Emang Jakut ya masuk Koko Jakut dia. Koko pick gitu. Ya males lah pokoknya gue dulu awal-awal tuh udah sampai Epin juga dulu sempet rajin ngapusin komen gitu di YouTube ya kalau udah yang mulai gimana banget. Manajer gitu. lu. Gue nggak tahu tuh. Emang ngapusin komen ya? Ada dulu sempet awal-awal banget itu lah. buat ngejaga mental lu. Iya kayaknya lebih ke gue deh, tapi gak ngomong-ngomong gue baru ceritanya tuh. Iya sampai kalau kadang video orang lain mas tolong hapus ya mas gitu. Serius lu? Gue sih gak tahu itu, baru tahu gue. Makasih Rich, gue baru tahu. Oke. Hapusin komennya. Iya. Oke, jadi sebenarnya lu tuh dapat momen kepercayaan diri itu ketika misalnya lu ketika udah ngetek lagu kan yang lama lu pasti bawain materi pas Dennis kan dibandingin. Terus lu ngerasa kayak Summer Bones atau public gitu ya ngenilai oke, Ocen udah fit di Summerland dan kepercayaan diri lu tumbuh tuh ketika lu rilis single apa saat itu? Mungkin pas Frenemy justru masih warisannya Dennis kan. Oke. Itu lirik dan lagu tuh Dennis ya. Iya. Lirik sorry. Masih ininya Dennis lah. Mostly Dennis. Warisan terakhir Dennis lah itu, makanya gue masih udah gitu pernah dibawain juga kan sama kalian kan. Pas dulu, di YouTube tuh. Dulu pas belum final sih. Iya maksudnya orang-orang udah taunya itu lagunya Dennis. Pas ada Dennis gitu maksudnya. Dulu di Pica Fest tahun 2020. Pas Move Along gitu gue mulai yang baru nulis gitu kan pas since Move Along ya. Kalau secara lirik gitu. Itu juga gue belum pede juga sih. Move Along ya? Karena teman-teman di sini tuh gue jujur ya lama gitu proses gue buat mingle sama mereka tuh lumayan lama. Kalau Alex kan gue emang kenal udah lama kan. Dari pas zaman band-bandan sebelumnya kan. Gue udah nongkrong sama Alex udah lama gitu, udah tapi kenalan. ada border tuh dengan Vicky sebagai CEO. Vicky tuh paling lama gue akrab sama Vicky tuh sebagai CEO, sebagai Orlam. Sebagai Orlam dan Joe gitu. Iya. Lu dibully mulu emang? Sama dia kayaknya ya, sama nih bapak itu kayaknya. Kalau sama yang lain tuh prosesnya lumayan lama lah akrabnya gitu. Gue sama Bonti juga lumayan lama kok. Sama Joe sama Alex yang paling cepet gue ini karena Alex udah kenal. Terus Joe juga orangnya kan welcome juga kan. Nah, dari Vicky tuh kan gue mulai kayak baru berapa tahun kebelakangan ini lah baru tahu ternyata orangnya gitu. Kayak gitu sih ya. Oke, lu berdua bisa disebut sebagai full time musician semua di Summerland ya? Ada pekerjaan lain gak sampai sekarang yang emang buat bikin dapur ngebul gitu? Gue currently menghidupi saat ini ya. Kalau gue enggak. Gue sebelum di Summerland juga kan gue kuliah dan kerja. Oke. Akhirnya gue kan pada suatu titik harus memilih kerja atau kuliah. Akhirnya udah gue milih kerja atau kuliah, kerja atau ngeband. Gue memilih untuk ngeband dulu deh, coba deh. Dulu soalnya pernah kan juga kuliah doang, kerja doang, ngeband nih gue pilih ngeband. Ternyata dari dalam diri sendiri tuh masih pengen kerja. Nah sekarang gue masih ngambil freelance SMM. Social media management, masih ngambil website, UI UX, branding segala macam masih ada sih. Tapi nggak full time ngantor ya? Freelancer. Nggak full time. Nah, ini gue dalam waktu dekat sih pengen ngantor lagi. Ngomongnya di sini. Iya dong, biar ada bukti otentik. Gue pengen ngantor lagi dan gue ada izin sama anak-anak. Ngantornya masih di industri musik juga? Enggak sih, kebetulan ya gue kan lulusan accounting tapi ternyata nyamannya di digital marketing ya. Paling gue akan ke arah digital marketing lagi. Jadi aja. gini ya, kalau di Summerland itu kan yang bukan punya basic, yang pernah kerja kan gue sama Alex kan yang kerja gitu, yang ngantor. Nah, tapi yang ngantor banget Alex yang punya basic perkantoran gitu ya kayak. Oke. Secara administrasi lah yang perkantoran banget lah. Oke, berarti kalau
premisnya kayak gitu, kalau gue nanya, lu nggak yakin jadi musisi di Indonesia tuh bisa hidup layak? Kalau gue detik sekarang mungkin besok bisa berubah ya kondisi Indonesia ya. Iya. Ya, gue masih ada persentase untuk bilang itu iya. Gue masih belum yakin. Lu masih belum yakin? Gue masih belum yakin. Kalau lu, Cin? Kalau gue udah cemplung ya, gimana dong? Ada 200 tapi. Ngomongnya gitu ya, gini. Ngomongnya harus gini. Enggak. Pinjam 200, kirimin dulu 100. Itu horor banget ya. Horor banget tapi orang-orang udah jarang ngontek gitu. Si akrab bah. Gue tuh sama Alex tuh kita pas summer tuh sempet jalan situasinya kita sama-sama masih ngantor tuh lumayan lama tuh ya Alex ya. Kayak ya sekitaran setahun lalu lah baru kita sama-sama full time musiciannya. Gue resign itu akhir 2021 bulan September, bulan Agustus. Lumayan udah 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. Gue tuh saya ingat gue Februari tahun kemarin resign dari kantor. Jadi udah setahun lebih juga sih. Dan masih bisa hidup ya jadi full time musisi? Enggak. Ya, Bisa. terang gelap. Bisa gitu. banget kan? Bisa banget. Oke, dari pengalaman lo, ya udah adalah pengalaman enak dan gak enaknya gitu ya. Kalau sekarang kan banyak lah ya, maksudnya teman-teman yang baru mulai ngeband atau mau serius jadi musisi. Kalau lo, Bang Ocin, Bang Alek, gue pengen fokus ngeband nih, pengen jadi full time musician. Jangan. Enggak. Gimana? Jawab dulu, Cin. Kalau gue, apanya nih Yan maksudnya? Iya, dia minta saran ke lu, Iya, Bang. minta saran, Bang, gue mau pengen ngeband gitu. Gue pengen ngeband, gue gak pengen kerja kantoran, gue pengen jadi anak band kayak Advice-nya lu, apa Bang. nih? Iya. Advice-nya. Enak banget tuh kalau misalnya punya opsi kayak Vicky, gue akan ambil. Apa tadi kata Vicky? Hah? Kata Vicky apa? Apa tadi gue? Jangan gue ditanya kan. Gimana? Kalau dari gue apa sarannya? Satu, ngecun kali. Soalnya gimana ya maksudnya? Ya enggak deh, bercanda deh, jangan deh tadi. Apa? Enggak, maksudnya kalau ngecun kan harus ngecun lah gitu. Apa maksudnya Gitarnya? Ngecun gitarnya. Oh. Gitarnya di stem. Iya, di stem. Oh, ini advice buat gitaris. Misalnya yang nanya lu vokalis, masa dia mau ngecun gimana? Iya enggak, Lu maksudnya kan vokalis. secara utuh kalau misalnya lu ngeband gitu loh, Lex. Iya. Maksud gua kan masih lah kita sempat beberapa kali lihat tuh, maksudnya masih banyak musisi yang ngecun ya gitu. Walaupun gue sering fales juga ya. Cuma maksud gue secara instrumennya tuh kan kita lompat-lompat soalnya. Asik pembelaan. Terus Kalau secara instrumen ya ngecun lah gitu. Kalau misalnya buat tekad dan niat apa ya? Maksudnya kalau kata Vicky tuh perumpamannya kayak Beyonce gitu ya Vicky. Ya maksudnya lo butuh berapa ratus lagu sampai lo akhirnya bisa punya Hello ya. Iya gitu. Kira konsistensi tapi lah 200 intinya. dulu kan. Pokoknya kalau gue juga sependapat sama Vicky sih. Maksudnya nggak ada, ya at the end tuh yang bakal jadi komprominya adalah kayak tadi Alex bilang juga soal pasti balik ke kehidupan lu kan. Kalau soal musiknya mah jalanin aja dulu sampai bosen gitu, sampai capek gitu. Musik itu kan sebenarnya harus dari pikiran, dari hati. Pengalaman gitu kan. Ya baru nanti kondisi tuh yang bakal bilang tuh. iya. Kalau itu udah jalan. Iya, kalau misalnya bikin lagu 200 biji ya, 200 lagu gitu tapi nggak pakai otak, hati dan pengalaman, sama aja bohong gitu. Sih. Nah, cuman kalau advice dari gua, advice-nya Anda udah kelar nih. Boleh. Advice-nya gimana? Kalau buat drummer apa advice-nya? Buat drummer kan nggak bisa ngecun apa? Itu. Iya. Kok jadi teknis gak maksud gue? Kalau tadi tuh bercanda doang juga sih. Cuma kan itu kan udah umum lah, harus tuning gitu. Iya. Harus tahu alatnya lah. Advice kalau mereka pengen jadi full time musician, lu akan menjawab apa? Berarti dari tadi belum ngejawab nih. Iya. Kalau buat sekarang ya gimana ya? Gue juga lagi Lu berkaca ke diri lu sendiri kan? Iya, gue lagi menaker-naker apakah ini pilihan yang gue pilih juga bener apa enggak gitu. Ya udah nih gue bantuin deh, gue dulu deh. Lex, gimana Lex? Kalau advice dari gue sih realistis aja. Maksudnya kita kan juga pasti hidup itu awalnya lahir, sekolah, bekerja, ya kuliah, bekerja, baru kita memilih lapangan pekerjaan kita tuh apa. Ya. Kalau gue lebih baik kalian settle dulu, baru bisa memilih untuk terjun di industri showbiz lah atau musik inilah, khususnya ngeband ya. Karena banyak banget pengorbanan yang harus dilakukan ketika kalian tuh terjun di dunia musik, khususnya ngeband. Oke. Gitu.
kalau ngeband kan banyak ya berlima. Kecuali kalau solois segala macam untuk pengambilan keputusannya lebih mudah dan juga lebih fleksibel. Kalau berlima ini kan ya kayak gue sama anak-anak berempat gitu. Ini harus remukan dulu, even harus demokrasi juga. Even misalnya gue gak setuju, mereka bertiga setuju, ya gue harus ikut. Itu pengorbanan yang salah satu pengorbanan juga. Ya misalnya gue nggak prefer akan pilihan itu, ya gue harus berkorban juga demi ya gue mau ngeband di sini ya harus terima gitu. Intinya kalau secara finansial kalian juga harus mikirin itu juga karena kalian hidup pakai ini pakai uang juga kan. Kalian juga ada kebutuhan, ada keinginan gitu. Ya itu aja udah tau lah arahnya kemana lah. Ya kalau versi realistisnya lah maksudnya. Udah tau lah arahnya kemana gitu. Kalau versi idealisnya You know what to do lah. Sebenarnya gak juga ya. Soalnya bingungnya tuh kan kita hidup sekarang tuh di era yang sebetulnya dibilang susah buat meng-create something juga enggak gitu. Udah mudah banget. Lebih mudah lah. kan Jauh karena lebih digital mudah. sekarang. Gak kayak gitu zaman dulu ngeband gitu buat recording aja harus ke studio gitu. Sekarang udah kalau Di rumah juga bisa ya. Lo menguasai itu atau enggak at least personel di band lo bisa ada yang bisa menguasai itu udah bisa berangkat gitu kan. Oke. Sebenarnya sih sekarang jauh lebih gampang, yang penting jalanin dulu aja sih. Jauh lebih gampang, tapi pengorbanannya tetap waktu ya sama tenaga. Nanti itu komitmen aja. juga akan terbentuk seiring lo berjalan sama teman-teman di band lo itu gitu. Oke. Bakal yang jadi kurator itu ya pengalaman lo jalan itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau kita mengibaratkan Summerland itu kayak sebuah kendaraan dan kalian ada di satu kendaraan itu yang sama. Sebenarnya tujuan Summerland ini boleh personal ya. Boleh beda gitu, tapi bukan tujuan akhir sih. Goals dari lu dengan Summerland itu lu mau ada di titik mana sih? Mau manggung di festival luar kah atau mau jadi seperti apa gitu? Ini maksudnya Summerland as a kendaraan terus kita bakal apa gitu yang kita inginkan. Ya, lu mau gitu menuju mana aja nih dan sebenarnya nggak tahu apakah titik tujuannya udah bertemu atau nanti menikmati perjalanan dulu atau lu kayak misalnya gue pengen sampai Fans Warped Tour misalnya. Intinya cita-cita gitu. lu ngeband Summerland ini mau sampai mana gitu. Itu Cin. Gue jadi kayak host ya. Gue pengen jadi agen beras ya. Sumpah. Lu pengen jadi agen beras. Pengen jadi agen beras. Gue kayak orang tiap hari makan nasi ya. Sumpah nanti kalau misalnya gue pengen punya toko beras gitu. Ya ini angan-angan doang aja sih. Oke. Sebagai musisi Cin. Iya kalau sebagai musisi gue pengen Summerland tuh gue nggak muluk yang kita harus jadi legend apa gimana gitu-gitu sih. Yang penting kita tetap bisa menghidupi personilnya, bisa menghidupi ekosistemnya gitu yang ada di sekitar kita gitu. Maksudnya sesederhana itu gitu. Terlepas dari itu kan kita pasti punya ya banyak lah maksudnya contohnya gitu band-band lain juga yang bisa establish tapi di luar dari bandnya gitu punya usaha apa gitu-gitu. Gue yang masih di pemikiran gue masih di fase itu sih, masih yang gak gimana banget, cuma ada yang dikejar lah gitu. Oke. Semoga kecapean ya jadi juragan beras. Kecapean apa kesampean nih? Kecapean aja. Kecapean ngayal. Kecapean. Kalau lu Lex? Kalau gue sebenarnya beda banget sama Ocin. Gue kalau misalnya udah di Summerland ya sekarang ya. Summerland. Dan sebasis gue pengennya kita semua jadi legenda, living legend. Gue maunya gitu. Oke. Karena mengingat gue juga punya personil yang ini loh maksudnya legend juga ya gitu. Kenapa gue nggak bisa menyambangi dia gitu kan? Lagi-lagi. Iya. Kenapa gue nggak bisa menyambangi beliau gitu kan? Ya realistisnya di situ sih. Kayak gue bermain musik bersama living legend nih. Iya. Di skenanya dia ya. Gue nggak tahu ya. Cakupannya semana gue nggak tahu ya. Se Indonesia kan semana gue nggak tahu. Gue ngeband sama living legend yang orang-orang banyak bilang. Ya gue harusnya bisa bukan setara sebenarnya gue bisa menyambangi Vicky ya gitu, bisa assisting Vicky dengan main musik gitu. Gue pengen jadi legend juga. Satu kendaraan yang sama lah sama kita gitu. Betul. Legend seperti Ceylon Seven, Dewa, Noah langsung dibelokin gitu kan. Ya. Ya enggak itu legend di Indonesia kan. Oh iya Ceylon Seven. Bener. Terus Dewa, Noah ya kan. Nah, kalau di sekarang kan gue masih mikirin antara finansial dan realistis ngeband. Nah gue pengennya itu gue gak punya pemikiran itu sih. Cita-citanya gue ngeband di Summerland. Gue pengennya Summerland ini bisa apa ya, bisa menghidupi gue dan anak-anak juga, tim produksi juga. Gue punya tim yang solid, gue punya band yang solid. Meskipun kita banyak perbedaan, punya banyak konflik mungkin ya gak bisa kita katakan juga gitu. Seenggaknya kita juga ngerti sama satu sama lain, bisa mengkompromi dan mentoleransi lah. Intinya komitmen yang kuat. Iya. Oke. Gitu sih. Gitu ya. God bless us aja lah ya.
Tepuk tangan dulu buat Ocin dan Alex. Thank you banget udah berani jawab pertanyaan tadi juga, jawabnya jujur. Lex, thank you banget udah Terima bocor kasih. halus ya. Iya. Udah bocor banget. Dan Ocin, thank you, sukses buat Summerland. Thank you, terima kasih. Yo, Terima thank kasih, you. Rian. Sampai jumpa Terima kasih, di tim Rich. podcast Rich Music Podcast selanjutnya. Bye bye.